أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu, adalah teman yang sangat jahat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat keempat, namanya An-Nisa, ayat 37 sampai ayat 38. Dan tolong untuk digabungkan maknanya dengan ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan saudari kami yang ada di Bojonegoro, di Jawa Tengah, di Sidoarjo, dan juga sahabat-sahabat guru yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah, yang hari ini tanggal 26 di bulan Agustus 2023 Miladiah akan mengadakan pembinaan lembaga. Mudah-mudahan perkumpulan kami semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga besar kita mudah-mudahan seluruh warga bumi NKRI ini menjadi orang-orang yang dermawan harta bendanya, sebagian untuk fisabilillah, dan juga dermawan ilmu pengetahuannya yang dimilikinya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk dirinya, keluarga besarnya, dan untuk seluruh umat Islam. Mudah-mudahan warga bumi Indonesia ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu pengetahuan yang manfaat. Tanda-tandanya semakin banyak ilmu yang dipelajari, yang dimiliki, semakin tumbuh cintanya dasar kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah, dan mencintai keluarga besar Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, seluruh kaum muslimin muslimat. Kita adalah bersaudara, kita adalah Bani Adam alaihi salam, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan warga bumi NKRI ini mau membaca dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan nyata Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita bisa sambung dengan cita-cita luhur para pahlawan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 37. Siapakah orang yang sombong dan takabur itu, dan bagaimana perbuatannya? Ini harus kita lihat. Mudah-mudahan perilaku ini tidak ada dalam diri kita, keluarga kita, dan umat Islam, karena sombong ini adalah perbuatan yang jahat. Kalau orang itu sudah sombong, suka menghinakan orang lain, suka merendahkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari orang lain. Ini adalah perilaku iblis dan setan dari bangsa jiman, yaitu jin manusia. Surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Tolong itu dihindari, dan kita harus mengikuti Al-Mujadilah 11 21 sampai 22. Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Jadi orang-orang yang sombong itu ternyata bukan orang dermawan, orang yang bakhil, contohnya Korun. Tidak mau berbuat kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Dapat harta benda yang melimpah ruah, bukannya untuk kemaslahatan diri, keluarga besarnya, dan umat, tapi dibuat membangun rumah di dalam neraka. Ini namanya orang yang
aneh tapi nyata. Mereka tidak mau memberikan pertolongan dengan harta, tenaga, dan pikiran untuk kemaslahatan sesama manusia. Jadi kalau hubungannya dengan kemaslahatan hal-hal yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak mau, malah dia suka yang namanya memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah kepada kebaikan. Nah, ini programnya orang yang hatinya mati, hatinya sakit. Itu bukan kemaslahatan yang dicari, tapi yang dicari adalah mafsadat, yaitu kerusakan. Dia berdalih akan memperbaiki dunia dan isinya ini, namun ujung-ujungnya dia ingin menenggelamkan dunia dan isinya ini. Ini namanya program yang salah, tidak sesuai dengan cita-cita luhur para pahlawan kita, ya, warga pecinta Republik Indonesia yang suka membangun, bukan malah merusak bumi ini. Di samping bakhil, mereka mempengaruhi orang lain untuk berlaku bakhil. Sudah bakhil, ngajak orang lain juga berbuat bakhil. Jadi dosanya lipat-lipat ini. Sudah buruk, ngajak orang lain berbuat buruk. Kalau kita masih orang berbuat buruk, ya sampean sendiri, jangan ngajak orang lain. Kok malah orang lain diajak ke neraka. Ya, Az-Zumar 71 sampai 72, orang yang bakhil diajak bakhil akhirnya dibawa ke neraka bersama-sama. Jangan ikuti Az-Zumar 73 sampai 75, orang yang dermawan, orang yang beriman diajak dermawan dan beriman, diajak berbondong-bondong ke surga bersama-sama. Jadi beda. Orang dermawan dengan orang bakhil itu beda. Agar orang lain tidak mengeluarkan hartanya untuk menolong orang yang perlu ditolong, di dalam hati mereka tersimpan sifat loba dan tamak kepada harta benda. Dikiranya harta yang dikumpulkan itu mau dibawa mati semuanya. Pada saat Korun itu meninggal dunia, maka dia baru terbelalak matanya. Harta benda yang dikumpulkan tidak menjadi wasilah dia dekat dengan Allah, malah dia disiksa oleh Allah. Juga namanya Abu Lahab itu, dan istrinya Abu Lahab dekat sama Rasulullah, tapi dia memusuhi Rasulullah, bukan menyayangi Rasulullah, tapi malah menyusahkan Rasulullah. Ini adalah contoh orang-orang yang terbalik yang ada di dunia ini, yang diabadikan dalam Al-Quran, supaya kita tidak mencontohnya. Biar orang yang lain hidup melarat dan sengsara, asal mereka dapat hidup senang dan bermegah-megah. Biar orang lain melarat, mati sak karepe dhewe, dia gak ngurusi. Inilah kepribadian yang jahat. Mereka menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mereka berpura-pura seperti orang yang selalu dalam kesempitan dan kekurangan. Jadi dia berkelebihan, tapi kalau cerita-cerita dengan teman-temannya, kita ini orang soro, kita ini orang kekurangan, padahal dia adalah orang yang berlimpah harta. Ini adalah kedustaan yang harus kita jauhi. Mereka seperti itu termasuk manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka adalah orang-orang kafir atas nikmat Allah. Bagi orang kafir, Allah menyediakan siksa yang menghinakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini menjadi pelajaran. Janganlah kita meniru kepribadian orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit,
hidupnya di dunia ini, ya fisiknya masih hidup tapi hatinya sudah mati dan sakit, maka dia seperti mayit yang bergentayangan. Nah, ini yang menakutkan, ya. Banyak mayit-mayit yang bergentayangan, yang bukan mati asli yang dikubur itu. Ini yang dikhawatirkan oleh para pahlawan-pahlawan kita. 38 pada ayat ini dijelaskan sifat dan perbuatan orang-orang yang sombong dan takabur. Apa sifatnya? Yaitu mereka menafkahkan hartanya karena riya. Nah, ini aneh lagi. Mau berinfak, mau berderma ilmu atau harta, tapi bukan karena Allah, tapi karena riya. Ini juga nggak genah ini. Mereka mau memberikan pertolongan kepada seseorang dengan hartanya karena ingin dilihat orang, dibesarkan dan dipuji orang, bukan karena ingin membayar kewajiban terhadap sesama manusia. Ini nanti lihat potretnya ada di surat An-Nisa ayat 142 sampai 145. Solusinya perbuatan jahat ini harus tobat. Ya, surat An-Nisa ayat 146 sampai 147. Ini pribadi orang munafik. Pada hakikatnya mereka sama saja dengan orang-orang yang bakhil. Cuma bedanya orang yang bakhil tidak mau sama sekali mengeluarkan hartanya untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, malahan selalu loba dan tamak mengumpulkan harta benda dan kadang-kadang tidak peduli dari mana diperolehnya harta itu, apakah dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Direpot kalau sudah pokoknya dapat harta, sebet kanan, sebet kiri, ya nanti suwe-suwe kesebet dewe. Ya, ini bahaya karena harta itu berbahaya. Ya, harta itu kalau dicarinya dengan jalan yang batil, nah itu repot. Nanti anak cucunya juga ditekei semuanya, nanti nggak bisa jadi orang baik. Darah-darah yang mengalir juga buruk semua, darah yang haram akan mengalir ke neraka. Makanya jangan sampai kita dekat dengan yang haram, dekatlah yang halal. Ingat, tangan kita kanan itu adalah H plus halal, yang kiri adalah H min, yaitu haram yang harus dijauhi. Sedangkan orang riak kadang-kadang mau berbuat kebaikan terhadap sesama manusia dengan mengeluarkan hartanya asal dia mendapat pujian dan sanjungan. Kalau nggak dipuji, nggak disanjung, marah-marah bukan main. Sudah habis banyak kok nggak dipuji piye, sudah dapat, sudah mengeluarkan sekian banyaknya kok nggak disanjung, akhirnya terus susah. Nah, ini namanya orang yang sudah punya muka tapi cari muka 1000 muka. Nah, ini orang munafik namanya. Bahkan untuk yang tidak baik sekalipun dia mau mengeluarkan hartanya asal dia dapat pujian dari manusia, nggak peduli harta itu untuk apa, nggak dipikirnya untuk hal-hal yang buruk. Ya dikasih bosnya itu, kasih ini, nanti dia akan mempertanggungjawabkan itu. Makanya kita keluarkan harta itu untuk yang baik-baik saja, yang buruk jangan, nanti ada sanksinya di hadapan Allah. Jadi orang riya itu mengeluarkan hartanya bukan karena bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang banyak, dan bukan pula karena kesadarannya dalam membayarkan kewajibannya sesama manusia, tetapi hanya semata-mata karena hendak dipuji saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang nyalon-nyalon ini semuanya dermanya, ya apa yang diberikan kepada masyarakat ini mudah-mudahan menjadi amal solehnya. Makanya perlu ditata niatnya, kita bersedekah, kita memberikan bantuan semuanya wis karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa. Lah dene nanti didukung atau tidak itu urusan mereka, yang penting kita sudah berderma. Mudah-mudahan semuanya berlomba-lomba menjadi terbaik semuanya.
Perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Orang yang percaya kepada Allah mau mengeluarkan hartanya dengan ikhlas, tidak untuk mencari pujian tetapi hanya mengharapkan balasan dari Allah nanti. Yang mendorong orang itu berbuat demikian tidak lain hanya karena menurut ajaran setan saja. Nah, jadi ingin dipuji, ingin dapat sanjungan itu bukan dari Allah tapi dari setan yang bisik-bisiki. Tidak mau mengikuti petunjuk Allah, ajaran setan selalu membawa manusia kepada perbuatan keji dan terlarang. Maka dengan sendirinya manusia yang seperti itu telah menjadi teman-teman pengikut setan loh. Gerombolane setan ya. Ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Gerombolane setan. Sedang setan itu adalah teman yang jahat, maka akan celakalah akhirnya manusia bila telah berteman dengan setan. Dia akan terjatuh dari jalan yang benar yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat nanti loh. Ini bahaya mengikuti setan, makanya harus ikhlas. Al-Baqarah 207 sampai 208. Jangan ngikuti langkah-langkah setan. Teman mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Berapa banyak orang yang baik bisa rusak karena berteman dengan orang yang jahat, dan berapa banyak pula orang-orang yang jadi baik karena berteman dengan orang-orang baik loh. Cari teman yang terbaik, yang nomor satu, yang cinta Allah, yang cinta Islam, yang cinta Rasulullah, cinta umat Islam. Jangan malah cari teman idolanya setan. Berhati-hatilah mencari teman. Jangan berteman dengan sembarang orang. Disaring teman itu. Ya, seperti halnya pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Orang Ansor disuruh berhati-hati berteman dengan orang Yahudi, karena ternyata orang-orang Yahudi itu selalu mempengaruhi orang mukmin agar jangan mau mengeluarkan harta untuk membantu seseorang dengan alasan nanti bisa jatuh miskin atau bisa mengakibatkan sengsara di hari depan. Oh, setan iku ngono. Nek kapane sedekah aku dhuwitmu entek, dhuwitmu kok entek golek angel-angel kok mbok nakno wong iki bento to piye kowe. Nah, ngono iku pola pikir setan. Gusti Allah itu tidak hitung-hitung bahwa harta benda kita yang asli nanti kita bawa ke akhirat, ya zakat, infak, sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah. Monggo nanti dilihat di surat ke-9 ayatnya 100. Persahabatan yang luar biasa antara kaum Ansor dengan Muhajirin yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga besar kita dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon selamat dunia akhirat untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga para pecinta baca Al-Quran di bumi di mana saja mereka berada yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri-menteri kami, para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.